Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, ketemu lagi kita pada channel saya ini, Petani Cerdas Gania. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara masalah herbisida selektif. Nah, seperti sahabatku petani cerdas Indonesia ketahui, khusus tanaman jagung, untuk tanaman yang sudah agak tinggi besar, mungkin bisa memakai paraquat ya, dengan cara melakukan penyemprotan di bawah pokok tanaman. Tapi untuk tanaman-tanaman yang masih muda, yang mungkin gulmanya sama tinggi dengan, maka kita tidak bisa memakai paraquat karena tanaman jagungnya akan ikut mati. Oleh karena itu, salah satunya solusi adalah memakai herbisida selektif khusus tanaman jagung dengan berbahan aktif atrazin dan mesotrione. Mudah bermanfaat dan memberikan ilmu tambahan bagi petani sahabatku dimanapun berada. Ini adalah contoh tanaman jagung muda ya, gulmanya cukup tinggi dan juga ada tanaman campuran di sini. Nah, untuk kasus seperti ini tidak bisa dipakai herbisida selektif jagung ya. Ini harus pakai manual. Nah, ini kita lihat tanaman jagung ya. Gulmanya sudah cukup banyak. Nah, biasanya kalau sebelum dipupuk, ini gulmanya harus dibersihkan dulu. Ini kalau gulmanya seperti ini, tanaman jagungnya sudah besar. Kalau dipakai orang untuk menyiang, biaya cukup besar ya, waktu lama. Nah, karena pada kondisi seperti ini lebih cocok itu kita pakai herbisida paraquat. Ini cocok nih untuk membunuh gulma di bawah pohon jagung. Cocok pakai paraquat. Dan ini contoh lain ya, tanaman jagung yang juga sudah hampir sama tinggi dengan gulmanya. Nah, tapi di sini tidak ada tanaman campuran atau tanaman selak ya, cuma jagung aja satu ya. Nah, gulmanya kita lihat seperti ini. Nah, untuk kasus seperti ini, untuk membasmi gulmanya bisa dipakai herbisida selektif jagung. Nanti itu cuma akan membunuh gulmanya, tapi tidak membunuh jagungnya ya. Nah, kalau seandainya dipakai tenaga kerja manual ya, untuk membersihkan gulma, itu biayanya akan besar, mungkin bisa 1,5 sampai 2 juta itu per hektar biayanya. Nah, kalau kita pakai herbisida selektif ya, untuk jagung, itu biasanya lebih murah, bisa hemat 50 sampai 60%. Oleh karena itu di sini kita menganjurkan memakai herbisida selektif jagung. Jika bicara masalah paraquat, nah ini sudah saya posting ya di YouTube saya sebelumnya, herbisida paraquat ampuh membunuh semua gulma. Nah, silahkan tonton di YouTube sebelum ini. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita lihat gulma jagung secara lebih dekat ya, sehingga kita tahu persis. Nah, inilah gulma kalau kita ngambil secara close up, secara lebih dekat. Inilah contoh gulma yang ada pada tanaman jagung ya. Ada yang berdaun lebar, ada yang berdaun sempit. Pada video kali ini kita akan melihat efikasi 3 jenis herbisida selektif untuk jagung dengan bahan aktifnya atrazin mesotrione dengan kadar 500 gram atrazin, 50 gram mesotrione. Nah, kita gunakan 3 ml per liter air atau 45 ml per tangki. Pastikan umur jagungnya 3 sampai 4 minggu. Nah, kita mulai dengan contoh yang pertama ya, kita kalah contoh A. Nah, kita takar dulu, kita lihat larutannya berwarna putih. Nah, bagus ya. Kelarutannya bagus. Kita larutkan lagi ke dalam ember, kita lihat kelarutannya juga bagus ya, berwarna putih juga. Nah, biasanya kalau seperti ini hasilnya pasti bagus ini ya. Nah, kemudian kita spray ya ke lapangan yang tanaman jagung gulmanya hampir sama tinggi, dan semua harus merata kena gulmanya, tanaman jagung ya. Nah, ini kita lihat gambar yang sebelum aplikasi ya. Nah, ini kita lihat 3 hari setelah aplikasi.
Nah ini kemudian kita lihat 10 hari setelah aplikasi mati total ya. Nah kita lihat gulma lainnya, ini ada gulma lain. Nah sebelum aplikasi kita setelah kita spray, nah 3 hari kita lihat, nah hasilnya seperti ini. 3 hari menguning dia. Nah tapi jagungnya kita lihat jagung tidak mati ini ya. Nah ini 3 hari setelah aplikasi ini. Nah ini 10 hari setelah aplikasi mati total, tapi jagungnya tidak mati. Nah jadi kita lihat ini efektif banget ini untuk membunuh gulma tanaman jagung yang masih muda. Nah ini kita lihat gulma lain ya, gulma berdaun lebar. Ini 10 hari setelah aplikasi kita lihat mati total ya. Sementara jagung ini kita lihat nih jagungnya masih aman ya, tidak rusak oleh herbisidanya. Nah sekarang kita masuk ke contoh produk kedua. Kita katakan ini produk B ya. Nah kita takar dulu, kita lihat larutnya bagus berwarna putih. Nah kemudian kita masukkan ke ember. Nah kita aduk juga, kita lihat warna putih bagus ya. Nah saya katakan biasa kalau seperti ini biasanya produknya bagus. Tapi coba kita lihat, ini sebelum aplikasi ya, kita lihat ada gulma berdaun lebar, ada berdaun sempit ya di antara tanaman jagung ini. Nah ini kita spray, ini 3 hari setelah kita aplikasi hasilnya seperti ini ya. Nah masih ada daun lebar, daun sempitnya. Nah berarti ini nah ini kita lihat setelah 10 hari gulmanya tidak mati total ya. Maka saya katakan ini kurang bagus. Nah sekarang kita masuk ke contoh yang produk ketiga ya, katakanlah C. Ini saya tutupin merek dagangnya, saya takut disomasi nanti. Nah kita lihat nih sebelum aplikasi gulmanya ada daun lebar, daun sempit. Ini 3 hari setelah aplikasi ini ya, daun lebar udah mati, daun sempitnya masih hidup ini ya, 3 hari setelah aplikasi. Nah coba kita lihat lagi nanti ini. Nah ini 10 hari setelah aplikasi nih. Nah daun sempitnya ini tidak mati ya, tidak mati. Ini kita lihat tanaman jagungnya ada itu, gulmanya masih hijau ya sebagian 10 hari setelah aplikasi. Nah sebenarnya kita lihat di area lain ini teki-teki ini masih hidup nih. Jadi artinya tidak mati oleh herbisida yang contoh nomor 3 tadi ya. Jadi berbeda merek, beda hasil. Nah dari 3 percobaan tadi kita sampai kepada kesimpulan ya, herbisida selektif jagung hanya membunuh gulma, tidak membunuh jagungnya. Dan beda mereknya, beda hasilnya ya, tidak sama. Dengan memberikan 3 contoh tadi, nah saya mengajak mari kita lebih bijak memilih herbisida ya. Mengapa kita mencari yang murah tetapi tidak efektif ya, membuang duit, membuang waktu, membuang tenaga. Nah kemudian mengapa kita harus beli yang mahal kalau seandainya jika ada yang murah tetapi juga efektif. Nah kita bisa menghemat. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini saya sampai selesai. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya.